Oke, ya sepertinya sudah merekam ya, mulai merekam. Baik, oke. Halo, Halo Pak, ya baik. izin Pak agak patah-patah Pak. Apanya yang patah-patah? Layar Bapak sama suaranya agak putus-putus. Ya, sepertinya jaringan ya, koneksi internet kita agak terganggu ya. Eh Terdengar, udah terdengar jelas? Terdengar, Pak. Tapi Oke, agak patah-patah. ya barangkali lebih pelan-pelan ya. Ini juga eh, gambar saya juga nggak jelas ya, lebih kayak kotak-kotak gini ya. Ini koneksi internetnya memang kurang bagus. Ya, kadang kita mengalami seperti ini di Indonesia. Eh, oke, ini prodi ilmu komunikasi ya, semester semester 1. Ya, Benar, Pak. Ya, Pak. ya. Oke, kita akan eh, mulai ya kelas Pancasila, pendidikan Pancasila. Ada dua nomenklatur yang bisa dipakai ya. Bisa menggunakan pendidikan Pancasila, bisa juga studi Pancasila. Tapi harus salah satu. Nah, ini saya share. Sudah mulai terlihat belum atau masih loading? Loading ya? Belum, Pak. Halo, Belum, Pak. Belum terlihat Pak. sudah? Belum, Pak. Belum. Masih. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Tadi saya belum ya? Kayaknya loading ini. Mana nggak bisa di cannot share. Kenapa ini? Nggak mau sharing. Tapi sudah saya sampaikan di ini ya, itu modul yang modulnya ada di ini ya, di apa? Di kelas online-nya ya, di web kulonnya ya, kuliah online. Bisa dilihat di situ. Oke. Sayang sekali kalau nggak bisa di-share ini. Kenapa nggak bisa di-share ya? Coba saya coba lagi deh. Kenapa nggak mau dia? Atau mau pakai nggak kelihatan atau kelihatan nggak? Nggak ya? Belum kelihatan, Pak. Ada Bapak. Sudah? Kelihatan atau enggak? Kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Coba saya stop sharing dulu. Ini kenapa ya? Nggak mau itu. Baik, kalau gitu kita coba tadi. Oke. Bisa teman-teman bisa mengakses dari eh, ininya, dari akun kuliah online-nya. Bisa, Pak. Bisa ya, pertemuan satu bahan ajar sama modul ya bisa dibuka.
Oke, pengantar ya. Tadi saya sampaikan ada studi Pancasila, ada studi, ada pendidikan Pancasila. Ini tidak pernah dipakai dua-duanya dalam satu nomenklaturnya, tidak pernah dipakai dua-duanya dalam satu perguruan tinggi ya. Biasanya kalau sudah menggunakan studi Pancasila tidak lagi pendidikan Pancasila. Kalau sudah pendidikan Pancasila tidak lagi studi Pancasila. Karena dua-duanya ini walaupun tidak serigid ya, tidak serigid interchangeable, tidak semudah itu dipertukarkan, tapi juga ya tidak serigid itu untuk dipertukarkan ya, tapi memang tidak bisa menggunakan dua-duanya. Karena kalau studi berbeda dengan pendidikan. Pendidikan punya unsur pedagogi di sini. Jadi masih ada unsur pedagoginya ya. Berarti teman-teman sudah mulai belajar untuk studi Pancasila. Dalam artian sudah belajar untuk lebih kritis, bukan kemudian membacanya sebagai satu misalnya doktrinal atau dogmatik ya. Nah, kenapa harus belajar Pancasila di perguruan tinggi? Kenapa masih memerlukan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi? Kalau teman-teman melihat misalnya ini ya, kampus-kampus di Turki ya. Di Turki itu ada loh Kemalisme. Jadi Kemalisme itu masih dipakai di Turki, gitu. Itu barangkali sebelum kita seharusnya perkenalan dulu ya. Gimana? Oke, tadi saya sampaikan sedikit pengantar untuk ini ya sebelumnya. Tapi baik, kalau mau perkenalan silakan. Saya sebetulnya bisa ya, saya sudah saya berikan di itu ya, di materi yang itu modul tadi yang di pertemuan pertama sudah ada sedikit profil saya. Saya sudah 2 tahun mengajar Pancasila, hampir 2 tahun ya, di Institut Studi Islam Fahmina, dan hari ini saya mulai mengajar di Universitas Dian Nusantara. Ya, kenapa kita belajar pendidikan Pancasila di level perguruan tinggi ya? Memang perlu ya untuk teman-teman bisa merefresh ya setelah pembelajaran di level-level sebelumnya di jenjang sekolah ya. Sudah semua kan ya sekolah, sudah semua Pancasila ya. 12 tahun ya belajar Pancasila di sekolah ya. Iya, dari kelas 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kita sambil kenalan boleh ya, kalau misalnya mau atau menyampaikan pendapat sambil perkenalan ya, supaya lebih gampang dan menyingkat waktu juga. Ya. Oke, Pak. Ada beberapa persoalan ya terkait dengan implementasi Pancasila. Sehingga kita harus belajar, tetap belajar ya, tetap merefresh, mendalami ya, memperdalam pengetahuan kita tentang Pancasila. Kalau kita bicara studi Pancasila, yang kita pelajari bukan cuma pemahaman saja, tapi lebih dari itu. Kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, landasan filosofis. Dasar negara itu landasan filosofis ya, philosophical basic, pandangan dunia, world view ya, dua ini. Nah, filsafat atau landasan filosofis itu masuk ke dalam ranah teoretikal. Kemudian world view itu ada di ranah empirik. Nah, kenapa kita harus belajar Pancasila di perguruan tinggi? Selain penguatan, kita juga mengenal filsafat Pancasila, diskursusnya filsafat Pancasila, kemudian diskursus demokrasi, ekonomi Pancasila. Jadi penguatan nilai-nilai ini penting di level perguruan tinggi. Penguatan sama di Turki itu ada pembelajaran, ada mata kuliah Kemalisme. Bahkan kalau nggak salah sampai strata 2 ada itu. Sampai level strata 2. Jadi bisa dibayangkan mereka yang S2. Kalau kita kan S1 saja selesai ya.
bahkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu setahu saya nggak ada mata kuliah umum pendidikan agama Islam di level S2. Mungkin ada sedikit tapi nggak. Kebanyakan saya nggak ada tuh mata kuliah khusus mata kuliah umum ya yang sifatnya umum kayak AI gitu di perguruan tinggi atau Pancasila gitu di perguruan tinggi levelnya perguruan tinggi level S2 ya. S2 S3 itu nggak ada. Pancasila kan udah nggak ada nanti di S2. Tapi sampai S1. Tapi ternyata di Turki itu Kemalisme itu sampai S2. Ya ini menjadi menarik ya. Barangkali perlu nggak sih S2 diajari, diperkuat ya, memperkuat pemahaman Pancasilanya. Dan barangkali aja kalau masih lemah ya, masih perlu penguatan lah ya. Barangkali masih perlu penguatan. Teman-teman sudah berhasil membuka itunya ya, modul dan bacaan, bahan bacaan yang handbook pendidikan. Nah, ya. Pendidikan Pancasila itu di level perguruan tinggi adalah untuk ya mewujudkan kepribadian sivitas akademika yang bersumber ya, pada nilai-nilai Pancasila. Jadi kenapa kita harus menjadikan Pancasila sebagai satu yang dipelajari di sini? Nah, kita belajar Pancasila untuk mengetahui nilai-nilai, bukan hanya mengetahui, tapi mempraktikkan nilai-nilai itu di level perguruan tinggi. Ketuhanan itu seperti apa sih? Yang dipahami, yang dimaksud dalam Pancasila. Bung Karno kan memberikan satu gambaran, satu pandangan tentang sosio-religiusitas. Ya, Bung Karno memberikan gambaran, mendeskripsikan satu gagasan sosio-religiusitas. Jadi sosio-religiusitas itu bukan dimulai oleh tokoh-tokoh akademisi Barat sebetulnya, atau tokoh-tokoh akademisi yang bekerja di Barat, tapi mereka pandangan ini, gagasan ini dimulai dari Soekarno. Bung Hatta juga memberikan dukungan atas pandangan itu, sosio-religiusitas. Kenapa? Barangkali kalau Bung Karno kelihatan tidak pernah di luar negeri ya, tapi Bung Hatta mengalami itu. Ketika kuliah di Eropa, kuliah di Belanda, Bung Hatta juga menyaksikan bagaimana masyarakat Eropa itu ya, juga disampaikan sebelumnya terkenal ucapannya Muhammad Abduh melihat ya masyarakat Eropa itu lebih beragama walaupun mereka mulai meninggalkan ritus-ritus. Jadi yang ditinggalkan dalam sekularisme itu sebetulnya lebih pada ritual-ritual. Nah, ini yang kemudian dicatat ternyata agama dalam arti penerapan nilai di ruang publik bisa lebih terasa. Ya, makanya Bung Hatta menyampaikan ada garam, ada lipstik. Kalau lipstik nggak ada rasanya. Ya. Kalau garam ada rasanya, tapi nggak kelihatan di air, di makanan kita nggak melihat garam dalam makanan kita. Kita tidak melihat garam di kuah gulai nangka gitu misalnya, atau di sambal kacang gitu. Nggak ada garam di sambal kita, nggak ada garam yang kelihatan ya. Tapi kita tahu itu ada garam di situ, terasa. Ya, garam itu memberi rasa tapi tidak terlihat. Dan seperti itu. Jadi bukan simbol-simbol. Namun keduanya penting ya, karena kalau kulit tanpa isi dan isi tanpa kulit juga nggak bagus. Bayangkan kalau kita hanya ada isinya saja, coba tubuh kita hanya ada isinya saja, bisa nggak kita hidup? Hanya ada isinya saja, nggak ada kulitnya, langsung otot gitu kan, sistem otot, langsung sistem tulang, organ dalam, kira-kira bisa hidup nggak dengan seperti itu? Tidak. Terbakar tubuh kita kena panas matahari, membeku, kena salju, kena air hujan, mati ya. Kalau kita tidak punya kulit. Tapi kalau kulit saja nggak ada sistem ototnya, nggak ada sistem tulang belulangnya, nggak ada organ dalamnya, kulit saja bisa berdiri nggak?
Ya sama, tidak bisa berdiri, tidak. Ya artinya dua-duanya penting. Itu ya. Saya menulis tesis saya adalah tentang reinterpretasi Pancasila ya. Saya sampaikan di grup WhatsApp-nya ya. Teman-teman selain boleh ya, dibolehkan membeli, memesan, juga saya sampaikan bahwa di sini di kelas saya akan memberikan pembelajaran Pancasilanya lebih kepada falsafahnya ya dan diskurs. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk lebih mengeksplor filsafat Pancasila dan perkembangan filsafat Pancasila itu apa? Perkembangan pemahaman masyarakat. Sebelumnya kenapa Pancasila sempat ditolak oleh sebagian pejuang kemerdekaan kita? Dan kemudian kenapa pada akhirnya bisa menerima? Ada proses dan ada sesuatu di balik itu. Ada alasan-alasan. Ya, ada perkembangan-perkembangan yang membuat pemahaman terhadap Pancasila pun berubah-ubah. Sesuai dengan konteks hari ini ya, di mana konteksnya pasti akan berubah-ubah. Masyarakat berubah, Pancasila juga secara pemahaman ada perubahan. Namun kita punya pakem di sini, ada rambu-rambunya, ada tata aturannya. Bagaimana cara menginterpretasi Pancasila, bagaimana cara memahami Pancasila. Interpretasi berbeda dengan pemahaman. Pemahaman itu lebih pada konsep-konsep, mengkonsepsikan ya ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan itu seperti apa? Ketuhanan ya bukan agama loh. Ketuhanan itu bukan agama. Karena konsep ketuhanan dan konsep agama adalah dua konsep berbeda. Ini ketuhanan, ini agama. Kemudian Bung Karno menjelaskan dalam pidato 1 Juni itu sosioreligiusitas. Bertuhan ya beradab, ya bertuhan yang sosius, beragama secara sosius. Maksudnya apa? Di ruang publik itu nilai agama itu terlihat jelas ya. Berapa dari kita yang sering kalau misalnya datang ke minimarket, masuk ke minimarket atau keluar dari minimarket, ada orang lain yang mau masuk, mau keluar, mau melewati pintu yang sama, kita tahankan. Berapa orang di sini coba yang suka kayak gitu? Coba ngacung. Berapa orang? Sedikit ya? Nggak banyak ya? Saya Pak, selalu Pak. Saya Jadi sebaiknya kan itu kan sesuatu yang jarang ya, tapi sedikit ya orang kita ya, yang seperti itu ya, sedikit. Ada orang yang mau lewat nih, tahan dulu pintunya. Kenapa tahan dulu? Itu agama bukan? Memberi jalan pada orang lain. Ya itu kan nilai agama, nilai ketuhanan ya. Itu nilai sosioreligiusitas. Di ruang publik ada. Ya, ada prioritas ya. Prioritas. Kemudian bangku prioritas di kendaraan umum kita boleh nggak kita duduk di bangku prioritas? Bahkan kalau orang Jepang itu bangku prioritas itu kosong terus kalau tidak ada orang yang memang harus duduk di situ. Sekalipun penuh ya. Penuh nih, tapi tersisa bangku prioritas 2, 3 itu kosong. Artinya mereka menjalankan dong nilai-nilai agama di ruang publik. Kemudian kemanusiaan ya, kebangsaan. Bung Karno menempatkan kebangsaan dulu ya. Bung Karno menempatkan kebangsaan dulu. Dalam pidato 1 Juni kebangsaan dulu. Maksud dari Bung Karno itu kebangsaan dulu sebetulnya tidak jauh dengan tidak berbeda jauh ya maknanya ketika kebangsaan dulu atau kemanusiaan dulu. Ya. Nomor 3 ya, Persatuan Indonesia.
Tapi Bung Karno menyebut kebangsaan lebih awal dalam pidatonya 1 Juni itu. Perbedaannya tidak signifikan. Ya, menurut sebagian sarjana ini tidak signifikan perbedaannya ketika kita bicara kemanusiaan dulu atau kebangsaan lebih dahulu. Kalau kita bicara kebangsaan lebih dahulu, nah tapi kan ini dalam satu urutan ya, maksudnya kebangsaan dan kemanusiaan ini dalam satu urutan ya. Bukan ada sesuatu nilai satu butir di antara mereka ini loh. Kalau ada butir lain di antaranya itu baru masalah di situ. Kalau kita bicara kebangsaan atau kemanusiaan terus demokrasi baru kebangsaan itu menjadi masalah karena ada sesuatu ada butir lain di situ di antaranya. Ini urutan 2 ini boleh bertukar menurut bukan secara ini ya, bertukar itu bukan secara legal ya. Ini pembahasan ilmiah. Dalam pembahasan akademik itu bisa dilakukan. Nah, kenapa Bung Karno maunya kebangsaan dulu? Tapi Bung Karno mengalah, Bung Hatta tetap menggunakan kemanusiaan dulu. Ketika 2 ini, ya kebangsaan dan kemanusiaan ini mengikuti pandangan Mahatma Gandhi, ya bahwa nasionalismenya adalah kemanusiaan. Karena apa? Pada masa itu, akhir abad ke-19 dan awal abad 20 ya, Gandhi kan jauh lebih tua dari Bung Karno. Ya. Gandhi jauh lebih tua dari Bung Karno. Gandhi itu pernah ada di Afrika Selatan, mengalami masa-masa apartheid. Dan ketika itu Afrika Selatan maupun India sama-sama dijajah oleh Inggris. Tapi yang dialami oleh Mahatma Gandhi adalah dia diusir dari kereta api karena dianggap memiliki tiket yang tidak sesuai dengan rasnya. Nah, ini kan menjadikan satu dia melihat ini tidak manusiawi. Karena itu maka Gandhi menyampaikan bahwa nasionalismenya Gandhi, ya nasionalisme yang diinginkan oleh seorang Mahatma Gandhi adalah kemanusiaan. Nasionalisme yang manusiawi. Ya, ketika berketuhanan juga berketuhanan sebagai manusia. Karena kita agama-agama ya, terutama agama-agama Ibrahimiyah ya, mengakui bahwa hewan itu bertuhan. Bukan beragama, hewan tidak beragama, hewan bertuhan. Nah, semuanya adalah ada kaitannya dengan kemanusiaan, ada kaitannya dengan kebangsaan. Nah, maka yang dilakukan, yang diabstraksi dari kebangsaan dan kemanusiaan itu adalah sosio-nasionalisme. Jadi nasionalisme yang manusiawi, nasionalisme yang memandang bangsa-bangsa sebagai satu, ya sesama manusia. Tidak ada bangsa yang lebih tinggi dari bangsa lain. Tidak ada kasta, kelas, strata yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kesetaraan, equality, bahkan equity ya, setara dan berkeadilan. Kemudian keadilan, demokrasi dan keadilan sosial. Nah, kalau kita bicara demokrasi dan keadilan sosial, sekarang kita sudah berdemokrasi dengan baik belum? Ini menjadi persoalan ketika ternyata kita perlu meninjau kembali bagaimana kehidupan berdemokrasi kita. Kalau tidak dipelajari, tidak diteruskan pembelajaran Pancasila itu sampai level perguruan tinggi, jangan-jangan teman-teman lupa. Sudah selesai, gitu ya, lupa dengan perguruan tinggi. Lupa dengan Pancasila, gitu ya. Yang anggota DPR saja bisa nggak hafal dengan Pancasila. Ya, bisa nggak hafal, bukan hanya sekedar nggak hafal sebetulnya, mereka bahkan tidak melaksanakan. Nah, ini menjadi soal besar ketika hal seperti itu bisa terjadi. Nah, dalam berdemokrasi kita seperti apa itu sesuatu yang ya perlu ya untuk kita ajukan di dalam kelas ini, diskus apa sih demokrasi Pancasila, apa ekonomi Pancasila.
Makanya Bung Karno menawarkan sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu sebetulnya sudah dibawa oleh Bung Hatta, sudah dibawa oleh Sultan Syahrir, sudah dibawa oleh juga alumni Belanda ya, Maria Ulfah Santoso, dan teman-teman yang pernah belajar di luar, yang pernah yang memang mempelajari itu. Jadi ada 3 golongan sebetulnya di dalam BPUPK. Yang pertama yang mendorong nasionalisme, karena Bung Karno itu seorang nasionalis Jawa, bukan seorang nasionalis sebetulnya bukan seorang nasionalis yang bicara Indonesia, Bung Karno itu. Karena Bung Karno belajar nasionalisme dari nasionalisme Jawa. Host Cokro Aminoto itu belajar dari nasionalisme Jawa tradisional. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Cokro Aminoto, tidak ada Soekarno, tidak ada Cokro Aminoto dan tidak ada 3 muridnya Cokro ya, Bung Karno, Semaun dan Kartosuwiryo. Kalau nggak ada ini, ya bisa dibayangkan akan kemana nasionalisme. Bisa tetap saja nggak jauh dengan yang terjadi yang diinginkan oleh Belanda. Jawa sendiri, Sumatera sendiri. Kalimantan silakan sendiri, nanti Sulawesi sendiri. Itu. Karena memang nasionalisme awalnya adalah nasionalisme Jawa. Nasionalisme yang berangkat dari tradisionalisme, dari nilai-nilai yang ada di Jawa. Karena awal mula nasionalisme itu mulai diterima adalah oleh orang Jawa. Orang Sumatera enggak. Orang Sumateranya belum waktu itu. Belum. Orang Sumateranya masih lebih terpecah daripada orang Jawa. Dan itu terjadi. Nah, maka kemudian muncullah ya pandangan yang berbeda. Dan tulisan pertama di bawah bendera revolusi yang ditulis Soekarno, tulisan pertama adalah tulisan nasionalisme, Islamisme, Marxisme, nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Ini yang diangkat oleh Bung Karno pertama-tama, yang kemudian dicetak kembali dan diterbitkan di bawah bendera revolusi. Ini awal mula Bung Karno melihat ada upaya yang perlu dilakukan, sintesa atas pandangan-pandangan yang ada, yang berkontestasi di awal abad ke-20. Ya. Bung Karno melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Ya. Oke, jam 7 ya. Oke. Teman-teman bertanya atau menyampaikan pendapat, pandangan terkait tema kita hari ini ya, malam hari ini, petang ini, landasan dan orientasi pendidikan ya. Landasan dan orientasi pendidikan Pancasila. Silakan sambil berkenalan ya. Halo. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan?
Silakan. Halo. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan pendapat? Hmm. Maaf Pak, itu putus Pak, suara-suaranya putus. Ya, ya silakan. Saya nunggu ini dari tadi belum ada yang nanya. Ada yang mau bertanya atau halo? Halo Pak, ya Pak. Putus-putus Pak. Ya, mau bertanya atau Sejauh ini masih aman Pak. oh, oke, belum ada ini ya. Iya, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Belum ada pertanyaan. Baik. Ya, ada beberapa persoalan ya kalau berdasarkan Handbook Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti ini ya. Ada masalah lingkungan, ada masalah ya. Ya, masalah lingkungan, kesadaran perpajakan ya, bayar pajak. Kesadaran perpajakan dengan korupsi itu kira-kira berkait kelindan ya. Ini tidak bisa diselesaikan salah satunya kemudian selesai. Tapi dua-duanya harus diselesaikan secara baik. Karena ya, ketika misalnya teman-teman sudah bayar pajak tapi pajaknya dikorupsi, kira-kira mau nggak bayar pajak? Tapi begitu juga ketika teman-teman mau menuntut pemerintahnya jangan atau orang-orang yang di pemerintahan ya, bukan pemerintah. Orang-orang yang di pemerintahan, para politisi jangan korupsi, tapi teman-teman nggak bayar pajak. Kira-kira ya, nah, seperti itu. Artinya ini sangat sangat berkaitan satu sama lain. Kemudian juga masalah lingkungan ya. Kita ini banyak yang belum cukup sadar soal lingkungan ya. Dan disintegrasi bangsa. Tapi apakah disintegrasi bangsa itu masih seperti dulu ancamannya? Beda nggak dengan dulu? Dulu konflik ideologis itu seperti apa sih yang terjadi awal kemerdekaan atau pasca revolusi? Seperti apa sih pasca revolusi itu? Sepertinya di akar rumput itu sangat menyeramkan, tapi di level para elit nasional ketika itu kok kelihatannya adem ayem. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kemudian menjadikan ya menjadikan perlu ya bagi kita untuk terus belajari dari sejarahnya, ya, dari sejarah bangsa kita, dari pendidikan Pancasila supaya kita tahu. Nah,
mata kuliah pendidikan Pancasila itu termasuk mata kuliah yang berorientasi pada perspektif dan pada pandangan teman-teman ya, paradigma bagaimana teman-teman bisa menggunakan Pancasila itu sebagai paradigma keilmuan maupun sebagai pandangan dunia. Di ranah empiris, di ranah praktik ya, implementasi praktiknya Pancasila, teman-teman mempraktikkan Pancasila dalam keseharian. Termasuk mempraktikkan Pancasila ketika mengerjakan tugas ya, misalnya tidak plagiasi ya. Kemudian tidak nyontek, bukan tidak nyontek ya, lebih tepatnya tidak plagiasi atau tidak copy paste, tidak copy paste ya, tidak copy paste. Kalau menyontek, mensitasi ya, boleh ya, mensitasi. Mensitasi itu kan boleh. Ketika di forum perkuliahan ini ya, nanti kalau menggunakan e-learning, kuliah online ketika forum, boleh nggak mengutip atau mensitasi temannya? Boleh mensitasi temannya, tapi dibilang gitu ya. Misalnya menurut teman saya tadi yang nulis di atas siapa ya, begini, tapi menurut saya seperti ini. Kalau misalnya bacaannya sama, tapi kalau sama persis, kamu copy punya teman kamu paste di situ, ya itu namanya plagiasi. Ya, nggak boleh. Tapi kalau kamu mensitasi, kamu menyebut ya. Nah, para anggota BPUPK itu melakukan itu selama mereka berpidato. Selama mereka satu persatu mereka berpidato, itu satu persatu mereka memberikan sitasi. Mereka mengutip ya, Supomo misalnya, Supomo mengutip Bung Hatta. Profesor Dr. Supomo mengutip Bung Hatta dalam pidatonya di BPUPK. Kemudian Bung Karno mengutip beberapa sumber sebelumnya, para pembicara sebelumnya, itu dikutip oleh Bung Karno. Satu persatu ya, tidak semua, tapi dikutip sebagian itu. Beberapa orang dikutip. Nah, itu pengutipan atau sitasi itu beda ya sebetulnya, pengutipan dengan sitasi. Tapi pengutipan itu adalah salah satu sitasi. Nah, itu dengan mensitasi dari pendapat sebelumnya itu Bung Karno ya dan para pembicara di BPUPK itu mereka jujur menyampaikan. Ya, itulah yang harus dilakukan ketika ada di forum kelas, di forum yang e-learning ya. Kalau teman-teman mau berpendapat ya mensitasi temannya yang ada di forum boleh, tapi kalau mengcopy ya, menyalin tempel itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak baik ya. Nah, ini kan soal seperti itu masuk ke dalam ranah ya, ranah terkait pendidikan terkait dengan perspektif, terkait dengan perilaku, budi pekerti, terkait dengan beradab. Kalau kita beragama, beragama saja tanpa beradab bisa nggak? Bisa. Karena orangnya pasti akan ngaku beragama. Dan dalam dunia akademik itu harus tetap, pengakuan si orang ini harus tetap kita akui. Oh, dia ngakunya beragama kok, walaupun dia tidak beradab. Kan ngakunya beragama, ya. Dia ngaku beragama ya dipersilakan saja dia mengaku beragama. Persoalan dia tidak diterima keberagamaannya itu bukan urusan dia sama kita. Nah, kita harus beragama dan kita harus beradab untuk menjadi manusia yang ya manusia Indonesia yang baik ya, menjadi warga negara yang baik. Jadi Pancasila itu bukan hanya terkait patriotisme ya. Bukan hanya terkait patriotisme. Itu atau sudah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Sejauh ini belum, Pak. Oke.
Ada beberapa ini ya, buku yang perlu barangkali teman-teman bisa beli atau mungkin ada di perpustakaan kampus, saya belum lihat. Kalau terkait Pancasila itu ada sejarah pemikiran tentang Pancasila ya, M.W. Pranarka. Pranarka ini salah satu, mana kelihatan ya? Sini ya. Oh, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Mungkin karena warna ininya, warna sampul. Nah, itu ya, Pranarka, kemudian Yudi Latif menulis cukup banyak tentang Pancasila. Yudi Latif, Syaiful Arif itu menulis cukup banyak tentang Pancasila. Bisa diulik-ulik ya, dicari bukunya, artikelnya. Saya juga menulis sejumlah artikel terkait Pancasila. Ya, bisa dicari ya, bisa diulik-ulik. Itu yang perlu ya untuk teman-teman cari bahan-bahan bacaan yang terkait. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang berpendapat lain, misalnya pendidikan Pancasila masih perlu atau tidak di perguruan tinggi? Anda punya pendapat lain? Tapi saya sampaikan tadi bahwa di Turki itu ajaran Kemalisme itu dipelajari sampai level S2, strata 2. Sampai level ya S3-nya mungkin nggak ada ya. Kayaknya nggak ada di level S3, di level doktor ya. Tapi level magister itu mereka punya. Ya artinya di situ mereka punya punya upaya penguatan. Nah, teman-teman di sini perlu untuk memperhatikan ya, dan lebih bisa sebaik mungkin ya dalam menjalani perkuliahan. Ini semester 1 semua ya, nggak ada yang ulang. Semester 1 Pak. Nggak ada ya. Satu, Pak. Oke, ya silakan, ada yang mengacungkan tangan. Izin Bapak, saya Tiara Sasa Salvana ingin menanyakan tentang bagaimana pendidikan Pancasila dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, Pak. Nah, ini penting kan, bicara kesadaran ya, kesadaran kita sadar dalam dalam menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, banyak sumber pada zaman Orde Baru kan ada pendidikan moral ya, waktu itu pendidikan moral Pancasila, kemudian di situ ada P4 ya, penanaman butir-butir ya, butir-butir pengamalan Pancasila. Secara legal formal, butir-butir pengamalan Pancasila yang dibuat di masa Orde Baru itu tidak lagi berlaku secara legal formal. Tapi apakah kita bisa mempelajari itu dalam konteks akademis? Ya masih bisa. Sama seperti kita bicara Pancasila sebagai paradigma keilmuan, itu kan tidak semua orang harus menggunakan itu. Nah, kalau kita bicaranya di level keseharian, ya kita beribadah, ya kita beribadah, kita bersosial ya dengan teman, dengan tetangga, kemudian kita berdemokrasi yang baik gimana? Kalau misalnya ada kandidat datang menyampaikan, Bapak Ibu saya mau
mencalonkan diri, kemudian dia menitipkan sesuatu, ini dibagi untuk warga, teman-teman akan menerima nggak? Kayak gitu ya. Kalau teman-teman sendiri menerima, berarti kan teman-teman bersedia untuk menjual suara. Ya. Ada kasus salah satu pemilihan wali kota yang bukannya yang 2024 ini ya, tapi yang sebelumnya. Salah satu pemilihan wali kota ada yang sudah tidak perlu lagi itu di pemungutan suaranya. Buat apa lagi pemungutan suara? Semua RT RW itu sudah terpetakan. Sehingga RT 1 RW sekian, RT 2 RW sekian, itu sudah tahu siapa pemenang. Jadi nggak usah lagi dipungut suaranya. Orang semuanya kok tiga-tiganya kandidat yang ada, tiga-tiganya itu ya terstruktur, sistematis ya, masif, TSM. Tiga-tiganya TSM. Kalau tiga-tiganya TSM, kira-kira bisa diajukan nggak ke MK itu? Kalau ada satu yang kalah, nggak terima, saya mau ajukan PHPU. Lah kamu juga kok, begitu kan nanti. Pantesan nggak ada di kotanya itu tidak ada PHPU, tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum. Karena tiga-tiganya sama. Ya, artinya apa? Artinya sempat terjadi ada satu pemilihan wali kota di Indonesia. Pemilihan wali kota itu isinya bukan pemilihan wali kota, tapi kong kali kong. Ini kan menjadi satu presiden ya, satu bisa dibilang skandal. Ya, satu apa ya? Sulit untuk membayangkan, ya buat apa pemilu kalau seperti itu terjadi? Nggak usah pemilihan umum. Nah ini kan kemudian merusak demokrasi. Nah, ekonomi Pancasila kira-kira ekonomi Pancasila itu tidak jauh dengan bicara sosial demokrasi ya. Karena memang ke situ arahnya, ekonomi kooperasi. Makanya Bung Karno menyampaikan bahwa abstraksi yang terakhir adalah gotong royong. Itu yang disebut Ekasila itu gotong royong. Gotong royong itu apa sih? Gotong royong itu kita dulu masyarakat desa di Indonesia, masyarakat perdesaan itu mereka, dan itu berjalan sampai menjelang akhir abad 19, sampai akhir abad 19 lah. Akhir abad 19 itu masih ada, awal abad 20 masih ada, kira-kira paruh pertama abad 20 masih ada ditemukan satu dua yang seperti itu. Misalnya di desa ini siapa yang punya sawah, padinya, siapa yang punya kebun singkong, punya kebun sayur mayur, ya, punya kambing, punya sapi, ya itu lumbung makanan desa itu. Mereka cuma menyerahkannya saja, ya kemudian rame-rame. Jadi apa? Barter, ekonomi barter. Semuanya meletakkan hasil panennya ke lumbung. Siapapun bisa ambil. Ini saya punya kambing satu, saya butuh beras. Kambing saya satu beras sekarung gitu. Dan itu masih terjadi ditemukan di sejumlah tempat ya. Pada abad 20 itu pernah paman saya sudah lama almarhum itu pernah cerita bahwa di saat dia tugas ya menjadi dokter di satu daerah, dia masyarakatnya itu nggak bisa bayar pakai uang. Dia mau bayar pakai kambing, dia mau bayar pakai ayam. Ini jadinya sulit ya ketika kambing mungkin harganya lebih dari harga obat, mungkin lebih dari harga obat tapi tidak dengan gaji ya, misalnya dengan bayaran dokter. Tapi kemudian kalau itu ayam bisa kurang dari harga obat. Kalau obatnya lebih mahal dari ayamnya gimana? Nah itu kan jadi dan itu terjadi pada masa lalu. Masyarakat yang gotong royong itu ya masyarakat ekonomi barter.
Nah, gotong royong dalam konteks hari ini bukan lagi ke situ, tapi solidaritas sosial. Kita nggak bisa menempatkan itu pada ruang ekonomi barter lagi, pada pemahaman ekonomi barter. Barter sudah nggak ada, secara hukum sudah tidak berlaku. Lantas kita harus apa? Kita harus menjadikan semangatnya gitu, yang masuk ke dalam kehidupan keseharian, masuk ke dalam sosial ekonomi kita. Dalam berdemokrasi, dalam jual beli, dalam transaksi-transaksi, dalam kehidupan bertetangga misalnya, dalam kehidupan di kelas, di ruang kelas, sesama dosen, sesama kolega di tempat kerja, dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Sudah jelas belum? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Yandirian, Pak. Saya ingin menanyakan tentang perekonomian Pancasila, Pak. Tadi Bapak sempat bilang bahwasanya zaman dulu ketika gotong royong seperti menanam atau panen apa, kita kan boleh bisa membagi hasil, bahkan jika ada orang yang membantu bekerja, dia bisa mengambil hasilnya. Dan juga tadi Bapak sempat berbicara tentang masalah pajak gitu, Pak. Pembayaran pajak, Pak. Itu kan sama halnya juga seperti antara hak dan kewajiban, Pak. Kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu membayar pajak yang ini dan itu, dan hak yang harusnya kita dapatkan, Pak, itu tidak kita dapatkan, Pak. Itu menurut hukum Pancasila itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi ketika kita bicara nilai kan, kita melihat nilai itu tidak terlaksana. Satu hal, ada yang menjadi dilema bagi bangsa kita ini hari ini, masih banyak dari kita yang saya nggak tahu kalau teman-teman dulu kecilnya seperti apa ya. Ini kan teman-teman lahir di 2000-an awal ya? Ya, benar, Pak. Rata-rata ya? Rata-rata awal 2000-an ya? Nah, kalau yang lahir tahun 80-an, 90-an itu kan mengalaminya seperti itu ya. Kira-kira sangat jarang yang orang tuanya itu nanya, kamu gede mau ngapain? Jarang. Tapi kamu gede mau jadi apa? Mau jadi apa dengan mau ngapain adalah dua hal yang jelas berbeda. Mau ngapain? Gus Dur, anaknya bermasalah di sekolah, pertanyaan dia, kamu gede mau ngapain? Bukan kamu mau jadi apa. Nah, kalau mau jadi apa itu gini ya, mau jadi apa? Jadi apa itu lebih kepada pendapatan atau kita mendapat apa? Jadi apa? Jadi apa itu kan berarti kita mendapat atau memberi. Memperoleh atau memberikan. Jadi apa? Jadi bukan mau ngapain. Mau ngapain? Kamu setelah lulus mau ngapain? Mau ngapain setelah lulus? Kerja, Pak. Kerja. Ya, mau ngapain? Kalau kerja ya. Artinya kan itu masih umum. Artinya kan di sini penting ya. Nah, kalau kita belajar itu kita belajar untuk memahami cita-cita itu bukan mau memperoleh apa, tapi mau memberi apa. Nah, ketika cita-cita kita rata-rata, nah apalagi yang sekarang duduk di Senayan, yang sekarang ini ada di istana atau para menterinya ya, para pejabat di kementerian-kementerian, rata-rata ketika kecilnya masih belajar, masih ditanya mau jadi apa. Itu kesalahan bukan kesalahan penjajah 100%, enggak, tapi ada penjajah Belanda memfasilitasi itulah ya.
memang mereka nggak salah, secara mereka tidak mengarahkan kita ke situ, tapi mereka memfasilitasi orang-orang yang mengarah ke situ untuk duduk di pemerintahan, untuk duduk di tahun 1840-an itu sudah mulai ada pendidikan untuk pribumi, tapi untuk raja-raja. Ternyata mereka nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi advokat, nggak mau jadi guru untuk pribumi. Ini jadi masalah, maka muncullah politik etis tahun 1890-an ya, atau 1900-an awal. Politik etis itu menjawab politik liberal yang sebelumnya hanya memberi pendidikan pada raja-raja atau keluarga intinya raja, ya klan intinya raja yang klan inti dari raja-raja Nusantara yang mereka tidak mau untuk jadi dokter, nggak mau untuk jadi advokat, jadi pengacara, lawyer ya, nggak mau jadi guru. Nah, yang mau itu orang-orang kelas bangsawan menengah, anak saudagar, dan seterusnya. Tapi mereka ini kan akhirnya apa? Orang-orang yang mau sekolah, setelah itu mau jadi apa? Bukan mau ngapain sebetulnya. Karena arahnya seperti itu. Dan itu difasilitasi oleh Belanda. Padahal Bung Karno ya Cokro Aminoto aja. Cokro Aminoto kan mau ngapain? Bukan mau jadi apa. Kalau Cokro Aminoto mengajari murid-muridnya itu mau jadi apa, nggak akan berantem itu 3 orang. Bung Karno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Nggak akan Kartosuwiryo tadinya sudah ada di dalam lingkup perjuangan di pemerintahan Indonesia pada masa revolusi, tiba-tiba berbelok ya, jadi berontak kepada Indonesia. Karena menurut Kartosuwiryo sendiri, Soekarno yang berontak. Jadi artinya apa? Di situ nggak akan terjadi kalau kita nggak membenarkan pemberontakan ya, tapi kita melihat bahwa konflik yang ada pada masa itu sebetulnya karena mereka mau ngapain, bukan mau jadi apa. Kalau mereka mau jadi apa, udah jadi kok. Kan gitu ya. Nah, hanya kemudian mau jadi apa telah menjadi lebih kuat ya. Semangat mau jadi apa itu kuat di Indonesia ini. Karena orang-orangnya yang seperti itu banyak di pemerintahan, banyak di lembaga-lembaga, bahkan direktur rumah sakit, pimpinan puskesmas, kemudian pimpinan pengadilan, pimpinan kampus, ya, pimpinan sekolah, jadi kepala sekolah, jadi kepala yayasan, mau jadi apa, ya kan? Ya, bahkan lagu anak-anak, kalau besar mau jadi apa, bukan mau ngapain. Nah, ini menjadi persoalan besar. Ketika mau jadi apa, menjadinya apa yang diperoleh. Fokusnya pada mendapatkan apa nih, dapat apa. Ya, itu difasilitasi. Tapi kita mau ngapain itu akan lebih punya ya, walaupun memang bisa serem ya ketika kita bicara mau ngapain tuh sama teman tuh kita bisa mukul dia karena kita merasa saya mau ngapain nih. Nah, ini teman saya nih satu kelas dari satu bangku dari SD sampai SMA misalnya. Tapi begitu udah di ruang di dunia kerja jadi rekan kerja kok malah begini, dia bertentangan perbuatannya dengan perbuatan yang menurut saya benar. Padahal sama-sama punya niat baik, tapi bisa berantem dan bisa sampai fisik kalau tidak termanage. Jadi tetap ada ininya ya, ada ya. Karena kan menjadi 3 seteru itu muridnya Cokro Aminoto. Nah, menjadi 3 seteru karena tapi mereka mau ngapain? Bagus loh, mereka mau ngapain? Fokusnya di mau ngapain? Karena kalau tadi mau jadi apa, mereka sudah dapat 3-tiganya. Buat apa sampai ada pemberontakan? Buat apa sampai perang? Mereka baku hantam, baku tembak.
Kan nggak baku tembak antara Kartosuryonya dengan Soekarno-nya kan, tentara yang sesama itu sama orang-orang yang militer kita juga sebetulnya. Nah, gitu ya. Gimana? Sudah jelas atau mau ada lagi? Sudah jelas, Pak. Ya. Udah ikut jelas, Pak. Jadi persoalan itu ya, ketika kita sudah bayar pajak tapi dikorupsi tapi kita juga nggak bisa kalau kita tidak bayar pajak, misalnya walaupun pajaknya belum kemana ya, belum bisa kita nikmatin sendiri. Ya perjuangan itu lama ya, butuh waktu. Jangan fokusnya lagi kita adalah mau jadi apa. Maka ke depan itu jangan lagi kita berfokus mau jadi apa. Kalau punya anak atau ketemu ponakan, ketemu adik yang masih bersekolah, kita upayakan untuk memahamkan ya, memberikan pemahaman mau ngapain ke depan itu, bukan mau jadi apa. Kalau mau jadi apa artinya memperoleh apa. Kalau mau ngapain, kita mau memberi apa pada sekitar kita. Karena itu yang terjadi, yang diinginkan oleh Bung Karno. Itu yang diinginkan dalam Pancasila. Kan ketuhanan itu menjadi antara dia kepala pemimpin, atau dia oleh Bung Karno disebut ya, bukan pantat ya. Kalau itu bahasa yang salah, itu pemahaman yang salah. Tapi diletakkan di bawah oleh Bung Karno itu landasan. Ya, seperti kita membuat ada landasan gitu kan. Ada landasan, ada sesuatu yang menjadi landasan gini kan. Ini ada landasannya gitu untuk bisa berdiri. Tapi kemudian bukan kemudian menjadi menjadi sesuatu yang ditaruh di paling bawah. Ketuhanan itu menjadi landasan. Dia taruh di paling atas, ketuhanan menjadi kepala. Jangan ditaruh di tengah ya. Tapi ada soko guru ya. Soko gurunya, urat tunggangnya, tulang belakangnya Pancasila itu adalah ya, tulang belakangnya Pancasila adalah ya, tulang punggung Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, atau ketuhanan saja. Ketuhanan yang dimaksudkan adalah tadi sosioreligiusitas. Sosioreligiusitas itu menempatkan nilai-nilai agama itu di ruang publik, nilai yang ditempatkan, bukan simbol-simbol yang ditempatkan. Tapi tanpa kalau kita kembali pada analoginya antara kulit dan isi, kalau isi saja tanpa kulit kita nggak bisa hidup. Kulit saja tanpa isi kita nggak bisa berdiri sama sekali. Oke, jelas? Masih ada 30 menit ya? Ada lagi? Ya, silakan. Izin bertanya Bapak terkait ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Saya cuma mau nanya ini aja sih Pak, bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di era saat ini, yang dimana banyak aktor-aktor atau masyarakat lain yang udah mengakui kalau misalkan dia tidak beragama.
Oke. Sekian, terima kasih. Ya. Salah satunya kita kenal ya, Rocky Gerung itu mengaku agnostik. Ada sejumlah orang mengaku agnostik. Beragama itu adalah sesuatu yang pribadi ya. Atau iman ya. Iman itu saya kuliah magister akidah filsafat Islam. Dalam mata kuliah ya filsafat mistisisme itu dosennya itu nanya ya kira-kira sama ya. Waktu itu saya tanya terkait membuktikan ya selain membuktikan ketuhanan itu waktu itu membuktikan tentang apa pengalaman spiritual kita, pengalaman mistis kita, pengalaman spiritual kita gitu. Dan dia bertanya tentang bagaimana membuktikan cinta. Jadi cinta sama iman itu sama kira-kira. Cinta dan iman itu adalah urusan kejiwaan. Cinta itu urusan kejiwaan, iman itu juga urusan kejiwaan. Dia sama-sama nih masalah psikologis. Ya, jangan apa dipandang negatif gitu. Karena memang masalah psikologis. Masalah psikologisnya kenapa? Karena kita kalau membuktikan secara logis ya saja, tapi tidak punya preferensi, kira-kira bisa nggak? Nah, ya bisa aja sih ya, bisa aja. Cuman kemudian bisa setelah itu kita karena tidak punya preferensi, kita mungkin akan sama dengan sebagian orang yang mohon maaf gonta-ganti agama, ya besok Islam, ya besoknya Protestan, besoknya Hindu, besoknya Katolik, besoknya Yahudi, ya besoknya ateis, habis itu ya masuk Ortodoks, kemudian masuk Islam lagi, ya kan? Nah itu akan kacau jadinya. Ya itu bisa dialami oleh orang yang sekalipun belajar agama. Nah terkait itu ya. Setiap kita bilang boleh nggak orang berpancasila tapi nggak beragama? Nggak beragama ya. Tapi, kalau nggak bertuhan sulit ya. Agnostisisme kita bahas agnostisisme juga dulu ya. Agnostik itu kan tidak mengakui atau tidak merasa apa ya pendapat bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Itu secara epistemologi sudah salah. Kalau Tuhan tidak bisa dibuktikan, mereka punya konsepsi enggak? Kalau mereka punya konsepsi, gimana caranya mereka bilang itu tidak bisa dibuktikan? Kalau ada konsepsinya, itu bisa dibuktikan. Gitu. Jadi orang ateis itu lebih tegas daripada orang agnostik. Karena orang agnostik ini bermasalah secara epistemologis, dia pengetahuan dia filsafat pengetahuannya bermasalah. Secara teori pengetahuan dia benar-benar tahu nggak apa itu tahu gitu. Tahu nggak bagaimana mengetahui? Bagaimana membuktikan? Teori-teori pengetahuan kan ada. Ya, kalau kita bicara epistemologi kan teori pengetahuan. Pengetahuan itu apa, diperolehnya bagaimana, konsepsinya ada. Kalau nggak ada konsepsi, tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi kayak misalnya ada Pegasus ya, bisa nggak ada nggak Pegasus secara empiris di alam nyata? Tapi ada nggak konsepsinya? Untuk bisa membuktikan itu nggak ada di alam nyata, ada konsepsinya dulu kan? Iya dong. Kalau nggak ada konsepsinya nggak bisa dibuktikan itu ada atau enggak. Karena tidak punya konsepsi. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Itu ya. Nah, boleh nggak beragama? Apa tidak beragama? Ini menjadi perdebatan. Sebagian sarjana memang membolehkan untuk tidak beragama. Dan itu tidak dianggap melanggar Pancasila.
tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ada memang sebagian sarjana begitu, ya. Tapi karena apa? Karena agama itu adalah urusan preferensi. Seseorang beragama itu preferensi dia. Sama seperti kamu mau pacaran sama siapa, kamu mau menikah dengan siapa, itu preferensi. Coba aja siapa yang sudah lama menikah di sini, misalnya. Ketemu nggak dengan lawan jenis yang lebih menarik, lebih good looking misalnya, atau lebih cerdas, lebih saleh ya, misalnya. Ketemu aja pasti. Semakin kesana setelah menikah, orang itu semakin ketemu. Karena mungkin bertemu dengan orang-orang banyak, melihat orang lain ya, ketemu aja pasti. Hampir bisa dipastikan. Tapi kalau kamu punya preferensi, kamu nggak akan misalnya selingkuh, nggak akan misalnya mencoba untuk deketin, nggak taunya dia pasangan orang, kan seperti itu. Itu juga dengan agama, dengan kita memilih agama apa, itu preferensi kita. Ya, saya beragama atas preferensi saya, preferensi pribadi. Dan itu bisa dibuktikan secara logis ya. Bisa dibuktikan dengan logika. Gimana? Masih belum jelas atau? Cukup menjawab Bapak, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Sadira Maulina dengan NIM 211251213. Saya ingin bertanya, mengapa ideologi Pancasila yang sangat dibanggakan Indonesia ini tidak dapat mencerminkan sikap masyarakat atau pemimpinnya dengan baik, Pak? Karena sejauh pemahaman saya, Pancasila ini gak jauh dari ideologi formalitas yang harus dihafal saja. Baik, terima kasih. Ya, ini reflektif ya. Memang kondisi saat ini kan memperlihatkan bahwa banyak hal, bukan hanya Pancasila secara keseluruhan Pancasila ya. Kita bahkan beragama dalam arti melakukan ritual-ritual. Ada satu istilah ya, istilahnya ritualisme. Ritualisme itu segala yang kita lebih mengutamakan seremonial, ya, ritus-ritus. Misalnya sholat, puasa, ya, kita bayar zakat tapi hanya untuk ritusnya saja, gitu ya. Kemudian kita datang ke masjid, datang ke gereja, datang ke pura, ke wihara, kita melakukan ritual-ritual. Memperingati memperingati hari-hari besar agama, tapi kita lebih kepada ritual atau seremonial. Ya, banyak upacara. Masyarakat kita sejak dulu banyak upacara, banyak pesta ya. Apalagi masyarakat Sumatera ya. Saya juga kalau keluarga kakek saya tuh banyak pesta itu. Dikit-dikit pesta, dikit-dikit pesta. Nah, itu yang menjadi gambaran kita. Banyak di antara kita senang dengan seremonial seperti itu. Karena sudah lama. Tidak mungkin kita mengubah atau tidak mungkin kita meninggalkan itu. Sebetulnya ya, ritual-ritual atau seremonial itu. Nggak masalah secara kemanusiaan ya. Kalau kita mau punya banyak ritual, kita mau punya banyak seremonial. Jepang itu berapa banyak festival dalam setahun, ya. Tapi negaranya makmur aja,
masyarakatnya aman-aman saja, masyarakatnya cenderung menjalankan ya nilai yang ada. Jadi sosio-religiusitasnya berjalan. Kalau kayak New Zealand, Prancis itu kan tidak banyak seremonial, tapi ya tidak banyak seremonial dan tadi sosio-religiusitasnya berjalan. Nah, ini menjadi persoalan besar ketika kita ini sosio-religiusitasnya nggak ada. Kita nggak sosio-religius. Ya, mana nih nilai agamanya di ruang publik? Ya, tadi saya tanyakan yang suka kalau ninahan pintu di minimarket, itu salah satu bagian dari sosio-religiusitas. Kita beragama tidak hanya ritual-ritual, tapi perilaku. Nah, sekarang ini di level atas juga, ya kita mau mau menerima bayaran dari yang bayaran dari kandidat ya. Kalau kandidat bayar untuk suara itu kan harusnya ditolak. Harusnya ditolak dan diterima. Saya pernah saya malah sampai ribut dengan itu kan usianya usia ibu saya orangnya itu. Waktu itu ya udah lama ya, udah sekitar 10 tahun yang lalu. Lebih 11 tahun yang lalu. Ketika itu pemilu saya tahu dia serangan pajak. Itu tetangga juga kebetulan depan rumah yang datang ke saya. Saya bilang ya ini nggak boleh, saya nggak mau. Tegas itu. Tapi saya berantem sama orangnya. Ya sekarang baik-baik saja. Sekarang baik-baik saja, kalau ketemu ya biasa aja. Karena memang itu yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menyampaikan bahwa sesuatu yang salah ya salah. Nggak mau untuk menerima ya itu kan ya sogokan ya. Kalau di Islam kan hadisnya jelas, ada hadisnya yang cukup jelas ya. Kalau siapa yang menyogok dan yang disogok itu bukan lagi dosa, langsung masuk neraka. Ancamannya itu. Tapi banyak yang nggak mau tahu, mau nyogok, mau disogok. Ya, faktanya kan begitu. Padahal sudah diancam langsung loh. Bukan nggak perlu dihisap lagi, itu masuk neraka tanpa hisap. Nggak perlu dicek lagi nih. Nggak ada verifikasinya lagi. Udah pernah nyogok orang, udah pernah disogok gitu kan. Ya tapi nggak tahu ya di hari kiamat seperti apa ya. Tapi faktanya ya masyarakat kita memang masih belum banyak ya, masih lebih fokus di ritual-ritual itu, seremoni itu. Ya boleh seremonial boleh, ritual-ritual boleh, akan tetapi kalau kita fokus di ritual-ritual, di seremonial tentunya akan menimbulkan sejumlah persoalan ya, terkait misalnya seremonial itu kadangkala atau sering nggak misalnya menghabiskan dana. Kalau peringatan Idul Fitri, Idul Adha, Natal itu keluar biaya nggak? Keluar biaya nggak? Keluar dong. Iya. Keluar biaya. Iya Pak, keluar biaya Pak. Nah itu kan keluar biaya, itu satu itu. Padahal itu yang setahun sekali loh, setahun sekali 2 kali, ya. Itu keluar biaya. Ya kalau peringatan yang tidak wajib ya, kemudian kita banyak lakukan peringatan-peringatan itu, keluar biaya enggak? Pasti akan lebih banyak lagi keluar biayanya. Setelah itu kita keluarkan biaya untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang lain lagi yang tidak terlalu
ya apa namanya, tidak terlalu fundamental. Ya. Akhirnya banyak upacara, banyak pesta yang menimbulkan menimbulkan biaya yang besar, ya butuh biaya besar, kita butuh pemasukan dong yang besar dong untuk itu. Itu akhirnya terpakai untuk kegiatan-kegiatan seremonial, terpakai untuk ritual-ritual, sehingga ketika kita bicara untuk memperbaiki jalan raya nih mau dibetulin, nggak ada, dananya udah buat peringatan-peringatan. Mau bangun gedung sekolah, gedung rumah sakit, mau beli alat kesehatan untuk rumah sakit, dananya kurang. Udah buat peringatan-peringatan, udah buat upacara-upacara untuk festival-festival. Ya, tapi bukan menyalahkan kegiatan tadi ya, bukan menyalahkan ritual, tapi maksud saya ketika kita tidak memanage ya secara baik, ya akibatnya kita juga akhirnya menuju pada kehidupan politik dan demokrasi dan ekonomi yang tidak sehat. Itu ya, masih ada lagi? Bentar. Loh. Nah, itu ya. Gimana, ada lagi? Ya. Baik Bapak, saya Tiara Sasa Salvana lagi ingin menanyakan apa tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi. Terima kasih Pak. Ya. Kalau bicara tantangan, ya Bung Karno itu sudah sejak awal ingin Pancasila ini mengglobal ya. Pancasila ini diterima sebagai salah satu ideologi dunia. Karena apa? Karena Bung Karno melihat demokrasi Amerika itu punya punya peluang untuk menjadi sangat liar, sangat kemudian menjadi kanibalistik. Dan hari ini di Asia Tenggara, keluarga-keluarga politik di Asia Tenggara, dinasti politik di Asia Tenggara itu kanibalistik, dinasti politik ya. Jadi keluarga bunuh keluarga lain karena tujuan politik. Itu terjadi di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, di Thailand, kemudian negara lain yang di Asia Tenggara. Di Amerika Serikat hari ini menjadi persoalan besar. Ya. Ketika Perang Dingin, Amerika Serikat bergantung pada kontraktor pertahanan. Jadi benua Amerika Serikat punya kontraktor pertahanan selain tentara ya. Mereka punya kontraktor pertahanan karena senjata di situ tidak diproduksi oleh perusahaan negara. Beda dengan di Eropa, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara yang memproduksi senapan, memproduksi kendaraan tempur itu adalah ya negaranya gitu.
Nah, di Asia Tenggara, di Eropa juga rata-rata negara. Ada yang mungkin ada yang bercampur ya. Sebagian swasta, sebagian publik, apa istilahnya perusahaan publik, perusahaan negara, BUMN-nya. Tapi Amerika Serikat, walaupun ada BUMN, tapi tidak mengurusi itu. Jadi untuk pertahanan mereka pakainya swasta. Akibatnya, ini bukan tentaranya yang swasta ya. Akibatnya, ya mereka butuh biaya, butuh proyek. Nah, ketika perang dingin, proyek-proyek itu masih relevan. Ya, hari ini proyek yang seperti itu nggak relevan lagi. Tapi kenyataannya banyak kontraktor pertahanan itu masih ya misalnya menyumbang untuk kandidat presiden, menyumbang untuk calon anggota senator ya Amerika Serikat, menyumbang untuk calon anggota DPR, dan itu kenyataan. Ya, sehingga mereka itu perusahaan swasta ini ya namanya demokrasi ya, demokrasi liberal ini perusahaan swasta itu bisa membiayai kandidat karena memang dibutuhkan. Kalau kita harusnya jadi pengusaha dulu dong, harus kaya dulu baru misalnya menjadi menjadi politisi. Enggak juga, karena itu sama seperti menyediakan leher kita untuk digorok sama orang. Justru malah salah. Kalau logikanya seperti itu. Bukan jadi kaya dulu, enggak harus begitu. Enggak. Jangan, malah bisa-bisa kita langsung digorok orang di situ. Maksudnya tanda kutip ya. Enggak gitu. Caranya bukan begitu. Ada solusi. Ketika kita misalnya mau jadi kandidat, tapi kita kan butuh biaya, butuh sponsor. Mereka itu sponsor. Ya, perusahaan-perusahaan swasta itu, pengusaha-pengusaha itu, para konglomerat itu jadi sponsor. Dan sebagai sponsor mereka punya kemampuan untuk melobi. Ini siapa yang sponsor ya? Bisa di-unmute, bisa di-mute ya sih? Susah saya, nggak tahu caranya. Bisa di-mute ya? Oh, nggak mau ya. Itu siapa sih yang bocor, bisa di-mute ya? Tolong. Halo? Bocor. Oh, nggak mau ya? Ya. Oke. Tadi ya bahwa tidak kita tidak harus menjadi kaya dulu baru jadi politisi, enggak. Tapi bagaimana kita bisa tetap ya di jalur yang benar ketika misalnya masuk politik, tapi tidak kemudian ya perusahaan swasta itu butuh ya kita butuh perusahaan swasta untuk mensponsori kandidat. Tapi kemudian dia jangan sampai dia itu menyetir dan mengemudi terlalu banyak. Gitu. Sebetulnya yang menjadi persoalan kan dari para politisinya sendiri yang bisa dengan mudahnya dikendalikan. Jadi kadang-kadang kitanya yang terlalu ya menganggap bahwa sponsor bisa ngatur-ngatur. Atau donatur bisa ngatur-ngatur. Donatur nggak bisa ngatur-ngatur. Sponsor itu nggak bisa ngatur-ngatur. Nggak bisa. Sponsor, donatur itu nggak bisa ngatur-ngatur. Dia bukan ini loh, bukan dia sponsor, dia donatur. Dia bukan menjadi pemilik saham gitu loh. Bukan investor, bukan. Itu bukan investor mereka itu. Donatur. Ya, donatur dalam kampanye, ya, sponsor dalam kampanye, sebagai donatur, sebagai sponsor, bukan investor. Kalau investor masih bisa ngatur lah, ya. Jadi bukan selain donatur
jangankan donatur, saya bisa ngatur diri saya sendiri, nggak butuh donatur gitu dong, ya. Yang benar. Donatur kok ngatur-ngatur ya salah juga gitu ya. Kalau dia investor lain lagi. Ya, investor mungkin masih bisa untuk mengatur karena dia memegang saham. Itu ya, ini sudah jam 8, gimana? Kita sudahi. Besok itu materinya terkait sejarahnya ya, sejarah, masuk ke sejarah ya. Ya, masuk ke sejarah Pancasila gitu ya. Sejarah sejarah pemikiran ya. Masuk sejarah. Oke. Minggu depannya ya. Tetap di 18.30, mudah-mudahan bisa kita masuk lagi sesuai jadwal dan ya. Itu ya. Terima kasih. Kita matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.